Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romi, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 42500100346 akan menampilkan video praktik pembelajaran pada kelas 4 dengan materi pembelajaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Baiklah, selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Oke, sekarang supaya lebih semangat, yuk kita semangat ya. Tepuk semangat. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi diawali sudah semangat semuanya. Pagi-pagi memang harus semangat. Tapi sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas sekalian. Ya, silakan karena ya. Mudah-mudahan ada 4 orang yang sedang tidak masuk hari ini, mungkin sedang sakit. Yuk kita doakan sama-sama, semoga yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Ada kayak di ini ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari ya satu materi yang menarik ya. Satu materi yang menarik berkaitan dengan Rasul. Nah, materi kita pada hari ini adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, membahas lebih jauh,
Pak Romi akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita nih. Belajar tentang Rasul itu untuk apa tujuannya? Baik. Yang pertama ya, kalian diharapkan setelah belajar tentang beriman kepada Rasul ini bisa menjelaskan makna iman, arti iman itu apa, ya, dengan benar tentunya. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian mempelajari materi beriman kepada Rasul Allah ini, apa tujuan yang kedua? Yaitu kalian bisa meneladani dan menyebutkan sifat-sifat yang ada pada Rasul. Ya, nanti baru menjelaskan tuh sifat-sifat Rasul apa saja. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian siswa diharapkan dapat menjelaskan tujuan diutusnya Rasul kepada umat manusia. Apa tujuannya? Kalian harus paham ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Materi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Berbicara masalah iman. Nah, ini pernah diajarkan dulu di kelas 2 rukun iman. Ya, rukun iman. Siapa yang tahu ada berapa rukun iman? Ada 6, betul. Ya. Lalu apa sih arti iman? Apa arti iman? Iman artinya adalah percaya atau yakin. Iman kepada Rasul berarti percaya dan yakin akan diutusnya atau atas diutusnya Rasul kepada umat manusia. Baik, sebelum kita mulai nih, ada tepuk Rasul. Rasul ditepuk bukan maksudnya ini supaya kita semangat dalam belajarnya. Ini kalau Pak Romi bilang tepuk, bukan tepuk Rasul, tepuk rukun iman, tepuk rukun iman. Nah, rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 Rasul, 5 hari kiamat, yang ke-6 qada dan qadar. Bisa nggak? Nah, tepuk rukun iman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang kita pelajari pada hari ini nih, beriman kepada Rasul, itu iman yang keberapa? Yang ke perhatikan nih ya, beriman kepada para Rasul Allah atau Rasul-Rasul Allah. Kalau di kalimatnya para Rasul, berarti Rasulnya banyak, ya kan? Seingat kalian atau sepengetahuan kalian, ada berapa Rasul yang harus kita imani? 25 Rasul. Beriman kepada para Rasul Allah, ya. Ada 25 Rasul. Nah, yuk kita lanjut. Pengertian iman kepada Rasul. Apa sih pengertian iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup. Jadi, iman kepada Rasul itu ya meyakini sepenuh hati. Kita sebagai umat Islam harus yakin, ya. Harus yakin dan percaya bahwasannya Rasul itu dulu pernah ada, ya, pernah hidup, ya. Walaupun sekarang sudah kita nggak bisa lihat lagi, sudah wafat Rasulnya, ya. Nah, itulah iman yang paling hebat. Orangnya sudah tidak ada, tapi kita masih meyakini bahwa dia pernah ada. Tuh, iman yang paling hebat itu umat sekarang. Ya, kita nggak pernah melihat Rasul. Pernah nggak
kalian lihat Rasul? Nggak pernah. Pernah nggak kalian bertemu Rasul? Nggak pernah. Pernah nggak kalian bercakap-cakap berbicara dengan Rasul? Nggak pernah. Tapi kita yakin, ya, Rasul itu adalah utusan Allah, pernah ada dulu hidup, ya, dan menyampaikan wahyunya kepada kita semua, perintahnya kepada kita. Ya, tuh, selanjutnya ini ya. Baik. Pernah dengar kata Nabi, pernah dengar kata Rasul. Ada Nabi, ada Rasul, ya. Itu berbeda tuh, ya. Nabi punya arti sendiri, Rasul punya arti sendiri. Nah, lihat di tayangannya, ya, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Coba, kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, nggak disampaikan ke manusia yang lain, buat dirinya sendiri, ya. Tapi kalau Rasul menerima wahyu dari Allah, disampaikan ke manusia, umat manusia. Contoh, Nabi Muhammad mendapat perintah sholat dari Allah, disampaikan nggak ke umatnya? Disampaikan, supaya apa? Umatnya juga melaksanakan sholat. Rasul mendapat perintah dari Allah berpuasa, Rasul sampaikan nggak ke umatnya? Rasul sampaikan, supaya apa? Umatnya berpuasa. Jadi perbedaannya tuh yang paling mencolok. Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umat manusia atau orang lain. Dari nama-nama Rasul, ya, yang kalian lihat di depan ini, ya, supaya nanti kita lebih cepat hafal untuk menghafalkan nama-nama Rasul. Nih, kalau ini ada nyanyian, ya, dinyanyikan, karena memang kalau menghafal sambil bernyanyi itu cepat hafal biasanya, ya. Nanti ada nyanyian, nadanya nada balon itu, tapi liriknya menjadi nama-nama Rasul. Yuk, bentar ya, Romi bayangkan. Apa sih tugas para rasul? Tugas para rasul yang pertama, menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Jadi dia baru sampaikan di awal. Kemudian yang kedua, mengajak manusia beriman dan bertauhid. Apa tauhid itu? Menyembah kepada Allah. Selalu tuh, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, setiap rasul itu selalu mengajak manusia untuk menyembah Allah. Yang ketiga, menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah. Sebelum kita disuruh sholat, sebelum kita disuruh puasa, sebelum kita disuruh berbuat baik, Rasul yang nyontohin duluan. Ya, dia jadi contoh. Gimana sih caranya sholat? Rasul nyontoin. Gimana sih caranya puasa? Rasul nyontoin. Gimana sih bentuknya zakat, caranya zakat? Rasul yang nyontoin. Jadi Rasul ini sebagai teladan, contoh bagi kita sebagai umatnya. Yang terakhir, memberi peringatan dan kabar gembira. Kalau kalian berbuat baik,
ganjarannya surga. Kalau berbuat jahat, ganjarannya sudah pasti neraka. Makanya Rasul beri pilihan mau berbuat baik atau berbuat buruk. Pasti ada konsekuensinya, ada resikonya, ya, ada balasannya. Nggak mungkin ya yang baik-baik Allah jumpukan ke neraka, dan nggak mungkin yang jahat Allah masukin ke dalam surga, nggak mungkin. Jadi ada resiko dan ada konsekuensinya dari setiap perbuatan. Lanjut ya. Kemudian sifat-sifat yang ada pada Rasul atau sifat wajib Rasul. Yang pertama, sidik atau benar, selalu berkata benar, nggak pernah bohong. Amanah, yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang kelima, fatona, cerdas. Kalau membahas satu-satu. Sidik, berkata benar, selalu benar, nggak pernah bohong. Ya. Kemudian amanah, dapat dipercaya, nggak pernah namanya khianat. Ya. Tidak menyampaikan suatu amanah. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Setiap yang Allah kasih ke Rasul sampaikan langsung ke manusia. Supaya apa? Supaya manusia juga mengerjakan amal soleh, amal ibadah. Yang terakhir, fatona. Rasul, siapapun dia, ya, sudah pasti cerdas. Allah berikan kecerdasan yang memang menjadi sifat wajib yang pasti ada pada Rasul. Ya, Rasul sudah pasti cerdas, melebihi kecerdasan manusia-manusia biasa. Itulah istimewa yang Allah berikan kepada Rasul, cerdas. Nah, ada sifat wajib dan ada sifat mustahil, artinya sifat yang nggak akan pernah ada pada Rasul. Ya, apa tuh? Nah, pertama, Rasul nggak akan kizib. Apa kizib? Bohong. Nggak ada Rasul bohong. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Rasul nggak pernah bohong. Jadi mustahil Rasul bohong. Yang kedua, khianat. Rasul nggak akan pernah khianat. Ya, dari awal Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad, nggak ada yang namanya khianat. Ketiga, kitman, menyembunyikan, nggak ada. Rasul dapat perintah dari Allah sholat 5 waktu. Rasul nyampeinnya sholat itu bukan 5 waktu, tapi 3 waktu. Nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi apa yang Allah wahyukan itu yang disampaikan. Jadi Allah menyampaikan kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada umatnya, dan Rasul tidak menyembunyikan wahyu tersebut. Terakhir, balada, bodoh. Rasul nggak ada yang bodoh. Ya, dicari, diteliti, nggak ada Rasul yang bodoh. Ya, yang ada Rasul itu fatona, apa? Cerdas. Ini ya. Coba ada yang apa nggak tadi? Sifat wajib Rasul apa aja tadi? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, ini lawan katanya nih, sifat mustahil. Kizib, khianat, fitnah, dan balada. Ini lawan katanya nih. Jadi ada sifat wajib yang pasti ada dalam Rasul dan sifat mustahil yang enggak ada dalam diri Rasul. Ini ya. Kita lanjut. Nah, jumlah Rasul nih. Jumlah Rasul dan jumlah Nabi. Jumlah Nabi sangat banyak. Ya, ini menurut riwayat ya. Dihitung sekitar 124.000 Nabi. Wow, banyak banget. Ya. Bandingkan dengan Rasul yang hanya 25. Tapi ya, walaupun sedikit, nah inilah yang kita bisa jadikan contoh. Ya, contohnya nyata, ada riwayat-riwayatnya. Ya, tapi kalau yang 124.000 itu apa ya istilahnya tidak diketahui. Ya, tapi kalau yang 25 ini kita wajib ketahui itu Adam terus itu sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 25 Rasul. Nah, dari Rasul yang 25 itu ada 5 Rasul yang mempunyai apa? Mempunyai ketabahan, kesabaran yang luar biasa dinamakan Rasul ulul azmi. Siapa aja mereka? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad
terakhir nih, hikmah beriman kepada Rasul. Apa hikmahnya? Satu, baca. Yang kedua, yang ketiga, hikmahnya nih ya, ada 4 hikmah kita beriman kepada Rasul. Baik, ini dari awal sampai hikmah ini sudah Karoni sudah Karoni jelaskan, sudah Karoni ajarkan. Nah, sampai sini ada nggak yang mau bertanya? Silakan yang bertanya. Oh, karena ya, apa pertanyaannya? Wah, bagus pertanyaannya. Itu turun tangan membuat. Pertanyaan kananya gini tadi tuh, Pak, apakah Rasul diberi ujian sama Allah? Padahal kan Rasul sudah dijamin masuk surga, kenapa diuji lagi? Tanya bagus. Ada yang bisa jawab nggak? Rasul dikasih ujian juga, padahal udah dijamin masuk surga, ya. Nah, siap. Ada yang mau menjawab? Baik, kami jelaskan. Rasul diberi ujian bukan karena Rasul itu salah. Nah, Rasul diberi ujian karena untuk menjadi contoh. Contoh apa? Contoh kesabarannya, contoh keikhlasannya, contoh perjuangannya. Ya, supaya jadi contoh. Kalau nggak ada yang contoh, kita nyontoh siapa? Ya, dikasih ujian sama Allah. Banyak loh kisah-kisah Rasul yang diujian. Jangan jauh-jauh deh, kisah Nabi Muhammad aja. Ini Nabi Muhammad terjamin masuk surga. Bahkan apa? Udah ada namanya di surga. Tapi kok masih dikasih ujian sama Allah. Ujian yang paling dahsyat itu ketika Nabi Muhammad ada di kota Taif, ya, ditimpukin, diludahin. Bahkan setiap mau berangkat ke masjid, rumahnya itu ditaruhin kotoran. Diludahin, kalau di jalan dilemparin batu. Bahkan Rasul aja sampai berdarah giginya. Tuh, orang yang dijamin masuk surga masih dikasih ujian kayak gitu. Ya, sebagai apa? Sebagai contoh. Ya, Rasul sabar nggak menghadapi itu semua? Sabar. Rasul ikhlas nggak menghadapi itu semua? Ikhlas. Coba kita ditipukin oleh itu kita, kan? Diludahin, balas ludahin, ya. Tapi Rasul enggak, malah didoain. Yang ditipukin, yang ludahin Rasul didoain. Ya Allah, berikan mereka pengetahuan, ya, karena mereka melakukan ini karena mereka tidak tahu. Didoain, ya. Udah nyakitin, udah fitnah, udah nimpukin, masih didoain. Kurang apa coba Nabi Muhammad? Bahkan ketika orang yang nimpukin, orang yang ludahin sakit, Nabi Muhammad duluan yang itu. Orang lain boro-boro ngejenguk, ya. Akhirnya apa? Dengan suri tauladannya, orang yang tadinya meludahin, orang yang tadinya jahat, akhirnya apa? Masuk Islam. Tuh luar biasanya Rasul. Tapi dibalas sabar, makanya menjadi teladan, menjadi contoh. Kenapa Rasul juga diberikan ujian? Itu ya kan ya. Jadi sebagai contoh. Baik, sudah jelas pertanyaan jawaban Tarobi. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, Kaila, silakan. Oh, luar biasa ditanya. Tepuk dulu buat Kaila. Pertanyaan bagus, ya. Pertanyaan kami juga bagus. Ini pertanyaan Kaila gini tadi. Kalau ulangi lagi nih. Pak, apakah Rasul mempunyai keistimewaan? Ada yang bisa jawab sebelum baru dijawab? Oke deh, baru dijawab. Rasul diberikan keistimewaan, namanya mukjizat. Nah, apa namanya? Mukjizat. Setiap Rasul diberikan keistimewaan oleh Allah yang bernama, kalau istilahnya namanya mukjizat. Nih, contohnya nih, ada banyak contohnya.
Mulai dari Nabi Nuh. Nabi Nuh apa mukjizatnya, istimewaannya? Bisa bikin perahu di atas bukit. Emang sih dikatain orang gila sama orang, bikin perahu di atas bukit. Yang ada bikin perahu tuh di pantai, di laut gitu kan. Ini di atas bukit. Tapi Nabi Nuh menyelesaikannya dengan sempurna. Ya. Ada lagi keistimewaan dari Rasul, keistimewaan dari Nabi Ibrahim. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Api nggak mempan, ya, dibakar nggak bisa, ya. Karena hukuman dari Raja Namrud suruh bakar, Nabi Ibrahim sabar. Akhirnya apa? Api nggak mempan membakar tubuhnya Nabi Ibrahim. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Ada lagi banyak. Nabi Musa tongkatnya bisa belah laut. Coba kita punya tongkat tetap ke laut, tongkat kita basah, ya, lautnya nggak terbelah. Tapi kalau Nabi Musa tongkatnya digetokkan ke air lautnya terbelah, luar biasa, ya, bisa lewat lagi di dalamnya. Itu mukjizat Nabi Musa. Tongkatnya bisa membelah laut. Ada lagi Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati atas izin Allah. Ya, burung manusia yang sudah mati dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Terakhir, sudah barang tentu ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa istimewanya? Banyak. Ya, salah satunya apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada peristiwa apa? Isra Mi'raj. Gak ada nabi lain bisa ketemu Allah, bahkan diantar jemput, ya, ketemu Allah tuh luar biasa istimewaannya. Nah itu ya. Jadi Rasul diberikan oleh Allah keistimewaan, yaitu namanya mukjizat. Itu ya. Sampai sini paham? Paham ya. Jadi kenapa Rasul diberikan ujian tadi? Karena untuk memberikan contoh bagi kita semua. Dan pertanyaan Kailah, apakah Rasul mempunyai keistimewaan? Ada, yaitu mukjizat. Baik, cukup. Kalau sudah ada pertanyaan lagi, Pak Romi ada tugas buat kalian. Tugas kelompoknya silahkan berdiskusi tuh, ya. Kaitkan mana yang pasangannya, ya, dengan garis. Oh ya, kita lihat satu-satu. Silakan, waktunya hanya 5 menit saja, ya. Silakan. Ya, itu tentang mukjizat. Ya, tadi kan kalau sudah sampaikan ya, mukjizat Nabi siapa? Ini, ya. Apa mukjizatnya? Coba. Ya, nama kelompoknya saja. Ya, nama kelompoknya ya. Nama nggak usah, berarti kelompoknya aja. Ya, isi kelompoknya aja. Ya, silakan. Kalau ada satu teman yang dianggap lebih bisa, ya dia kan yang ngerjain. Ya. Jangan takut salah, nak. Ya. Jangan takut salah. Ya. Setelah tugas ini selesai, ada tugas berikutnya, ya. Menit ya. Namanya nggak usah, kelompoknya aja. Ya, kelompoknya tulis kelompok apa. Kalau namanya, kalau banyak nama kalian, kelompoknya aja. Silakan, boleh kalau sudah terlanjur. Tugas yang kedua itu teka-teki silang, ya. Teka-teki silang, kalian harus menggariskan nama, ya, nama-nama Rasul yang ada di situ, yang ada. Nah, ini kelompok apa namanya? Maaf, lalu pegang. Ini ada tugas yang kedua. Ini tugas keduanya. Ini kelompok apa namanya? Gajah. Ini kelompok apa? Serigala.
di garis saja namanya sudah mengerjakan tugas kelompok ya. Ini nanti Pak Romi akan berikan nilai bagi kalian yang sudah mengerjakan. Terima kasih. Nah, sekarang yuk kita lihat tayangan di depan kalian nih ya. Mau siapa yang mau maju? Satunya silakan. Sedikit permainan kuis ya untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kalian dari materi yang sudah kita pelajari itu berhubungan kepada sosiologi. Oke, silakan kamu tekan nomor berapa? 10. Tekan nomor berapa? Tempelin tangan kamu ke tembok atau papan. Nomor 6 ya. Jawab pertanyaannya. Beriman kepada Rasul berarti kita harus ada yang ngasih tahu apa? Pencet di A-nya. Masih salah. Duduk. Ya kelompok apa? Kelompok gajah. Ya satu orang maju. Ya. Oh ya. Oke, waktunya habis itu. Nah, kami mulai lagi. Ya, pilih. Tadi nomor berapa yang udah dijawab? 2. Nomor 6 ya. Nomor 6 jangan dijawab lagi. 3. Waktunya 30 detik, jangan buru-buru. B. Betul. Kelompok serigala ya. Ya, satu orang. Tunggu dulu ya. Oke. Nomor berapa? 7. 30 detik. Ada yang mana? Betul. Kakak boleh. Ayo, ya. Boleh ya. Mulai lagi sebentar. Ya. Nomor 1. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah jawabanmu B. Oke, betul. Kelompok sudah merasakan jawabannya benar. Terima kasih. Ya baik. Kita sudah membahas tadi juga tentang beriman kepada Rasul. Kami sudah mengerjakan LKPD ini ya dengan baik ya. Dan terakhir nih, ya ada kisah Rasul yang akan kami tayangkan. Tolong diperhatikan ya sebagai tayangan penutup dari materi kita pada hari ini. Yang tadi bilang Ya, kan? Kisah ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin pagi, tanggal 9 Rabiul Awal, tahun di mana pasukan gajah ini merobohkan Ka'bah. Bertepatan dengan ya, kalian yang bisa mengambil pelajaran atau rangkuman dari tayangan yang tadi kalian lihat ini. Oh, silakan, Bina. Silakan dibacakan rangkumannya. bacaan yang dapat saya ambil dari tayangan kantor
Nabi Ibrahim, kedua orang tua beliau adalah Abdul bin Abdul Muthalib, Aminah bin Wahbah. Keduanya berasal dari suku Quraisy yang sangat dihormati di Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 510 Masehi yang dikenal dengan tahun gajah. Disebut ini karena pada tahun itu terjadi peristiwa besar ketika Raja Abraha dari Yaman datang menyerang Ka'bah dengan pasukan bergajah. Allah menganjurkan mereka dengan mengirim abadi yang melempar batu dari kecil tanah yang keras. Kisah ini dibandingkan dalam surat Al-Falaq ayat 105. Peristiwa ini menjadi karena bahwa kelahiran Nabi Muhammad yang diduga oleh Allah. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Bertepatan dengan 20 April 501 Masehi. Beliau lahir di rumah Abdul Muthalib, padanya tidak jauh dari Ka'bah. Baik, tepuk tangan buat Arjuna. Ya, terima kasih Arjuna sudah merangkum kisah yang tadi ditayangkan di depan kalian. Baiklah, untuk kalian tibalah untuk pada materi pelajaran pada hari ini. Dari materi pelajaran tadi ya, dari awal sampai akhir kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwasannya Rasul itu diutus oleh Allah sebagai suri tauladan ya. Tujuan Rasul diutus adalah untuk mengajak manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Rasul merupakan suri tauladan bagi kita semua, dan kita harus mencontoh sikap, perilaku, perkataan dari para rasul, khususnya kita yang umatnya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Kita akan ketemu lagi insyaallah pada hari Jumat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.